7. Yesaya pasal 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7 dengan perikop nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan boleh berkumpul bersama dalam ibadah perdana KPB Resort Kapuas Seberang pada hari ini. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, luar biasa hari ini kita sebenarnya sedang ditegur, ya, dengan nyanyian. Apa dan kenapa kita ditegur biasanya? Jangan jawab karena kenal ya, kalau kenal pasti kita menegur. Tapi menegur dalam artian memberikan peringatan, itu kenapa? Karena pelanggaran, apalagi? Hah? Dosa. Apalagi? Apa? Benar, ketidaktaatan. Jadi kita ditegur oleh Tuhan. Karena apa Tuhan menegur kita? Ya karena kita salah, karena bedungil, apalagi? Kenapa kita ditegur? Karena Tuhan sayang. Gak ada yang jawab dari tadi. Karena Tuhan sayang. Ini anak sekolah minggu aja tahu Bapak Ibu. Karena Tuhan sayang, Dia tidak mau kita masuk ke dalam hal yang lebih dalam. Makanya Dia menegur. Dan kita percaya bahwa cara Allah itu sangat beragam untuk menegur, mengembalikan orang-orang yang berdosa ataupun yang tidak berdosa, karena teguran itu belum tentu berdosa loh. Menegur itu juga bisa untuk mengingatkan. Percaya enggak? Amin ya. Jadi ketika kita melihat nyanyian, ini cara Allah itu rupanya sangat beragam dalam
menggerakkan atau menegur orang-orang yang berdosa ataupun tidak berdosa supaya ada pertobatan. Kemudian ada istilahnya menginsafkan orang dari yang berdosa jadi tidak berdosa, dari yang mau melangkah salah jadi tidak jadi melangkah. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan dulu kita negatif dengan kata teguran, tetapi untuk menegakkan sesuatu juga perlu teguran. Kalau dalam bahasa kedokteran itu menegakkan hipotesa, menegakkan diagnosa. Ya. Menegakkan sesuatu dengan cara diuji, disampaikan dan seterusnya. Jadi pasal 5 ayat 1 sampai 7 ini adalah cara Allah yang salah satunya beragam tadi untuk supaya umat Israel pada kala itu mereka kembali dari apa yang sebenarnya salah. Ini memang betul ya. Arti dalam Yesaya ini nyanyian tentang kebun anggur nih digunakan oleh Allah pada saat itu melalui Nabi Yesaya untuk mengembalikan mereka kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi Allah kita itu luar biasa. Dia menegur dengan cara yang sangat beragam. Kita kenal misalnya dengan perumpamaan, ya kan? Perumpamaan, kemudian Allah langsung berbicara dan seterusnya. Atau barangkali kita berpikir Allah menegur kita itu dengan cara misalnya memberikan musibah, cobaan, apalagi barangkali sakit penyakit, mau narik mau baui, kira-kira narai teguran hindai jika restruk napa karena helu dia langsung besuh aja pasti, betul, habis besuh kau aja bahaya. Saudara, jadi cara Allah pada saat itu adalah menggunakan Nabi Yesaya dengan bentuk nyanyian. Sayangnya saya tidak bisa bernyanyi ala Timur Tengah, saudara. Jadi sebenarnya ini nyanyiannya ala Timur Tengah. Kira-kira ulu kasidahan kutena. Kenapa dipakai nyanyian? Bukan langsung berbicara. Karena nyanyian itu mudah diingat, mudah dicerna, ya kan Bapak Ibu ya. Lebih cepat kita meresapnya. Karena ada musiknya, ada apanya begitu. Karena otak kanan dan otak kiri kita jalan gitu. Karena ada yang namanya nyanyian. Jadi banget leket kutena. Maka itu dikenal kita misalnya sansana, apalagi ngarungut, apalagi kalau di orang amaannya kita kenal tumet leut dan sebagainya. Bahkan kita tahu cerita tentang nenek moyang karena kita tidak ada bahasa tertulis itu dengan cara seperti itu. Ya, diturunkannya dengan cara seperti itu. Nah, inilah kenapa nyanyian ini betul-betul nyanyian sebenarnya, bukan hanya tulisan. Nyanyian tentang kebun anggur. Apa itu kebun anggur dalam bagian ini? Pertama, itulah Israel. Bahwa Allah mengupayakan mereka. Tetapi mereka tidak berbuah manis. Wang itu nama sem. Tegi ului jebela ya masem. Amun jadi begare masem kau kenampi bau. Hah? Kembreot. Tapi mangat. Itu masalahnya. Menampayah gini jadi resap-resap kutenah. Nah Bapak Ibu, rupanya sudah luar biasa apa yang diperbuat orang Israel karena itu, sehingga Allah perlu menegur mereka melewati Nabi Yesaya. Amun metutuh kira-kira ji menegur dengan cara nyanyian zaman no tuh. Sini dia Iwan Fals. Narai lagu Iwan Fals teh. Itu teh seniman itu. Yo hafal ya. Romai Rama, eje ndai bujur. Narai ndai, ndai. Ebit Gade, yo ndai. Marion. Betul ya. Jadi seni sudah dipakai sejak lama saudara untuk menegur pemerintah. Nih mohon maaf Pak Dodo. Jatun maksud tuh lah tuh beresinode tuh nas anda tuh. Supaya mereka bekerja betul-betul dan dipekerjakan Allah betul-betul, bukan untuk membuahkan sesuatu yang masam tetapi sesuatu yang manis. Tadi luar biasa dibacakan bagi kita. Walaupun tidak dengan bernyanyi, tetapi kita mencoba memahami bahwa Allah sebenarnya mau membuat orang Israel ini, kita semua ini sebagai umat pilihannya adalah orang-orang yang betul-betul berbuah manis. Amin.
Tapi persoalannya dikatakan bahwa Allah itu sudah membongkar batu, sudah, artinya kalau dibuang batunya kan akarnya mudah begitu. Lalu Allah sudah membuat pagar, mangat jatuh nulu mipe jatuh nare TGI kelunen jek kuat manun pagar jete. Coba baca sungguh-sungguh. Ini kritik luar biasa. Merinding saya Bapak Ibu kalau membaca ini. Kritik luar biasa bagi keberimanan orang Israel masa itu. Karena apa? Waktu itu agama dengan kehidupan masyarakat itu saling terkait. Sama seperti tadi dikatakan, ada R tadi, religius. Saudara, luar biasa sebenarnya firman Tuhan ini, singkat tetapi begitu mengena di kehidupan kita. Bahwa kita ini berdosa, kita punya ketamakan. Itu ada ayat 8-10. Minta tolong Pak Yonas baca lagi pasal 5 ayat 8 dan 10. Apa yang menyebabkan orang Israel itu harus ditegur? Ayat 8 dan 10 dari pasal 5 melalui kitab Yesaya. Silakan berdiri di sini. Saya ala-ala luar negeri minta dibacakan supaya kita dengar ya. Pasal 5 ayat 8 10 tidak masuk dalam nas bacaan, tetapi ini mendukung. Pasal 5 ayat 8 dan 10 baca. Dengan peringatan tentang pelbagai keburukan. Pasalnya ayat yang ke-8, celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Berbicara tentang keserakahan dan ketamakan. Ayat 10. Ayat yang ke-10, sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 epa gandum. Jadi yang tadinya berlimpah kemudian menjadi sedikit. Karena apa? Ketamakan, keserakahan. Dari yang harusnya 1 kebun menghasilkan 2 truk jadi pick up. Mbak Teje lontong dai. Merinding betul firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Ini luar biasa firman Tuhan hari ini. Tidak perlu Iwan Fals, jauh sebelum itu Nabi Yesaya, saudara. Tidak perlu Ebit Gade, siapa tadi? Marion, hindai, sewot. Mun lantejul na kisah cinta iya yun lantejul. Ini ketahuan sering putar di mobil nyanyi lagu lantejul. Bapak Ibu luar biasa Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan hari ini dalam bahasa kiasan berbicara tentang keburukan, keserakahan, ketamakan manusia yang kemudian membuahkan kemarahan Allah. Dikatakan ayat yang terakhir, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Sebenarnya walaupun tidak dijelaskan, jelas ya. Dan orang Yehuda adalah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Saudara, lebih parah lagi ayat 20 saya bacakan. Begini firman Tuhan, ini luar biasa. Ayat 20 dari pasal 5. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Saudara, yang paling parah dari perbuatan orang Israel pada saat itu adalah mereka mengacaukan perbedaan antara kebajikan dan kejahatan. Jelas berbeda, tetapi diputarbalikkan. Dengan demikian pada saat itu melemahkan dasar-dasar agama yang tidak tersurat, tetapi sebenarnya diperlihatkan bagi kita bahwa ketika kebajikan dan kejahatan itu beda-beda tipis, dengan mudah orang bisa melanggarnya dan membalikannya. Ije manis jadi bepait, ije manis yang jadi masem, lalu nareangatah campur aduk kecokorok punul ketingan, saudara. Jadi saya tidak perlu lebih dalam menjelaskan ini, tetapi ini teguran untuk kita sebagai bagian dari orang percaya, bahwa mari kita berlaku jujur, mari kita berlaku baik. Sajak kiasan perumpamaan nyanyian diciptakan Nabi Yesaya ini berdasarkan hikmat Allah, amin, untuk memberikan kepada kita penyampaian kepada umat, supaya umat betul-betul menyadari ada pelanggaran dan dosa.
Ketamakan pada akhirnya akan mengakibatkan kelaparan. Bapak Ibu, kelaliman pada akhirnya menimbulkan kelaparan. Ini gambaran kepada tikus. Kemudian ada pesta pora, ada sukaria, kemabukan, kelancangan dalam berbuat dosa. Mungkin dalam bahasa sekarang disebut dengan KKN, korupsi, kolusi, apalagi nepotisme dan seterusnya. Bentuk-bentuk kejahatan yang kemudian saudara membuat kita menjadi kebun anggur yang gagal berbuah masam. Mari kita merinding bersama mengingat kelakuan kita. Teguran Tuhan luar biasa bagi saya dan saudara untuk kita berbalik menjadi yang masam, dari yang masam menjadi yang manis. Tuhan memberkati. Saya mau mengacaukan pikiran bapak-bapak sekarang. Ini khusus bapak-bapak. Saya ada buat beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini kalau di pasar itu kan ada namanya serba 35. Pernah bapak-bapak belanja di serba 35? Hah? Sekarang jawabannya serba 3 huruf. Jadi amun beken telu huruf teh pasti salah jawab. Ya, oke, perhatikan, dengarkan. Ini berlaku untuk semua, termasuk Pak Bupati. Kita tes ini intelektual beliau ini. dalam Alkitab, Pak. Ini semua jawabannya ada di Alkitab. Mudah sekali, hanya 3 huruf. Perhatikan, bukan 3 kata, 3 huruf. Ketika Ayub menyatakan sesalnya, dia duduk di atas. Betul, abu. Ayub apa abu? Abu, ya. Berikutnya, yang keluar dari lambung Yesus, air, betul. Semakin sulit, mudah ya. Yang dihapuskan dari diri Rahel, aib, betul. Yang turun bersama hujan es, hujan es belum tentu air. Api, betul Pak Wabub, luar biasa Pak Wabub, kita tepuk tangan dulu. Betul, api, itu dalam Keluaran pasal 9 ayat 24. Lalu turunlah hujan es dan yang berkilat-kilat dalam tulah ke-7. Jadi hujan es disebut tulah ke-7, tapi sebenarnya dia turunnya juga dengan api. Berikutnya, mudah sekali. Cara orang percaya berbicara kepada Tuhan. Doa. Agak sulit sedikit. Raja ketiga orang Israel, 3 huruf. Salah. 3 huruf. Yosua 5. 3 saja. Lihat Google. Enggak lah. Ari, tegel Ari raja. Bukan Gad. 3 huruf. Cong kah? Cong. Asa. Perhatikan dalam 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 9. Raja ketiga orang Israel dari kerajaan Yehuda adalah Raja Asa. Lagi agak sulit sedikit saja. Tapi ada 2 jawabannya. Bisa ambigu, tapi dua-duanya hurufnya ada 3. Yang diberikan oleh anak buah Daud kepada seorang anak laki-laki Mesir di padang, sebab ia tidak makan 3 hari lamanya. Bukan air ya. Yang diberikan oleh anak buah Daud kepada seorang anak laki-laki Mesir di padang, sebab ia tidak makan 3 hari lamanya. Mudah sekali jawabannya. Jadi anak buah Daud itu ketemu seorang anak Mesir di padang ketika mereka berperang begitu. Lalu ia melihat anak itu tidak makan 3 hari. Dia beri apa? Betul, kue. Jawabannya kue. Sebenarnya kue ara ya. Ara juga 3 huruf. 3 huruf. Kan A I R air, A R A ara 3 huruf.
hurufnya, bukan 3 angka loh ya. Kalau 3 angka itu Bapak Ibu itu masa lalu kita. Berikutnya mudah sekali. Ayah, Sem, Ham, Yapet. No, Tuhan Yesus memberkati. Jadi Alkitab kuat kita itu luar biasa. Dari 3 huruf saja kita sudah buka pikiran kita hari ini bahwa Allah memakai 3 kata, 3 huruf ya, untuk mengungkapkan siapa dirinya. Dia Allah yang menyatakan bahwa ketika engkau bersalah dalam penyesalan, duduklah di atas abu. Ketika engkau dihapuskan dari apa yang menjadi pelanggaran, maka aibmu dihapuskan. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, tidak hanya darah yang keluar, tetapi juga anggur menunjukkan kemanusiaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.